Gimana semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali berkumpul dalam kegiatan pembelajaran kita pada Mapel SKI kelas 12 IPA. Bersama saya Pak Muhammad Taufik. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dulu. Silakan Ari ketua kelas mimpin doa. Ista'in. Iqra basmalah wa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, kita mulai saja. Walaupun kita sekolah pada masa pandemi ya, tidak seluruhnya hadir. Tapi Pak lihat dari 9 orang, 6 orang hadir. Absen dulu ya. Ari Nofrizal, Ferry Irfan, Indra Hanafi, Askarita Rahmani, Dina, Hafiza. 6 orang. Ya, dari 6 orang si Dewi mana? Dewi sakit. Atika Humaira? Sakit juga. Tasya? Tanpa keterangan. Baik, 6 orang ya. Pada hari ini sengaja Pak sampaikan bahwa kita mempelajari hari ini tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Maka Pak sampaikan dulu ya, untuk pada pelajaran hari ini tema kita adalah sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran ada 4 di sini, yaitu mengetahui kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum Islam. Jadi sebelum Islam itu masuk, apa saja kepercayaan orang Indonesia sebelum Islam itu masuk. Yang kedua, tujuan kita mempelajari sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu adalah mengetahui bagaimana teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang ketiga, mengetahui jalur masuknya Islam ke Indonesia. Dan yang keempat, mengetahui sebab kenapa agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Itu tujuan pembelajaran yang harus kita pahami dan kita aplikasikan. Jadi sebelum kita masuk, tak mau nanya ini. Sebelum Islam itu masuk ke Indonesia, kalau menurut Ferry, nih sebelum kita masuk materi ya, kira menurut Ferry bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia? Sebelum itu belum mengenal yang adanya percayaan masih mengenal Apa agamanya? agamanya Ya. Sebelum Islam masuk, masih agama agama apa? Konghucu ya? yang muncul. Konghucu? Tidak apa? Sudah ada agama Konghucu? Belum. Nah, Pak tanya nih, bagaimana masuknya? Apakah melalui WA kah, WhatsApp atau Facebook atau gimana? Bukan. Aska? Jalur perdagangan. Kenapa tahu? Dah baca materi sebelumnya. Kata Aska melalui jalur perdagangan. Orang berdagang masukin kawan kantong ya, wah Islam tuh nanti sampai di kantongnya disebarkan. Oke, ada jalur perdagangan ya. Jadi benar ada, nanti kita pelajari ada 6 jalur masuknya Islam ke Indonesia. Kalau bisa gimana? Selain perdagangan kira apa ya? Perkawinan mungkin. Gimana ceritanya coba perkawinan? Berawal dari perdagangan. Orang berdagang itu nyampe di sini nikah sama Bumi. Iya. Habis itu punya keturunan juga Islam. Nah, ini nanti cepat kawin nih kalau habis. Habis dari tamat ditawalin nanti nih. Oke, kita lihat ya. Baik. Hari ini
kita amati dulu agar lebih tahu tayangan berikut ini bagaimana Islam, kalau kondisi Islam sebelum kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam itu masuk, ada beragama Buddha, ada beragama Hindu. Nah, sekarang kita lihat tayangan berikut ini. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Selamat menyaksikan. Ada beberapa teori masuknya agama Islam ke Indonesia, yaitu teori Gujarat, Persia, dan teori Makkah. Teori Gujarat, tokoh yang mensosialisasikan teori ini kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Sarjana pertama yang mengemukakan teori ini adalah J. Wijnapel dari Universitas Leiden. Menurutnya, yang menyebarkan Islam ke Indonesia adalah pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam. Teori Wijnapel ini diamini dan disebarkan oleh seorang orientalis terkemuka Belanda, yaitu Snow Groeneweg. Menurutnya, Islam telah lebih dulu berkembang di kota-kota pelabuhan antar benua India. Orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibandingkan pedagang Arab. Teori Gujarat juga dikembangkan oleh J. P. Mokwetha yang memberikan argumentasi bukti sejarah berupa batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada tahun 1297 Masehi di Samudra Pasai, Aceh, dan makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 Masehi di Gresik, Jawa Timur. Menurutnya, batu nisan Sultan Malik As-Saleh dan makam Maulana Malik Ibrahim memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang terdapat di daerah Tambai, Gujarat. Teori Persia. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Iran. Pencetus dari teori ini adalah Husain Jayadiningrat. Husain lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat Persia atau Iran dan masyarakat Indonesia. Kesamaan budaya ini dapat dilihat pada masyarakat Islam Indonesia antara lain. Pertama, peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, seperti yang berkembang dalam tradisi Tabut di Pariaman di Sumatera Barat. Kedua, banyak kesamaan antara ajaran Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Al-Halaj dari Persia. Ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja bahasa Arab untuk tanda-tanda bunyi harakat dalam pengajian Al-Quran tingkat awal. Teori Makkah. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Makkah atau Arab. Prosesnya berlangsung pada abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Malik Karim Andullah atau Hamka. Hamka merupakan salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Argumentasi yang dijadikan bahan rujukan Hamka adalah sumber lokal Indonesia dan sumber dari Arab. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum tarikh Masehi. Beberapa bukti yang mendukung teori ini diantaranya adanya sebuah perkampungan Arab di Baros, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Halifah. Digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Selain itu, di Samudra Pasai mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Terdapat fakta menarik dalam hal pelayaran bangsa Arab yang ditulis oleh T.W. Arnold. Dinyatakan bahwa bangsa Arab sejak abad ke-2 sebelum Masehi telah menguasai perdagangan di Ceylon.
Dalam penjelasan kepustakaan Arab kuno pun menyebutkan Al-Hind yang berarti India, dan Indonesia pun disebut sebagai pulau-pulau Cina. Bila benar telah ada hubungan antara bangsa Arab dengan Indonesia sejak abad kedua sebelum Masehi, maka itu berarti bahwa bangsa Arab merupakan bangsa asing pertama yang datang ke Nusantara. Silakan untuk komen, like, share, dan subscribe. Terima kasih. Silakan untuk komen katanya kan. Baik, itu tayang singkat selama lebih kurang 5 menit bagaimana masuknya Islam ke Indonesia. Bapak sampaikan sedikit. Ya. Ini pulau ya, kepulauan wilayah Indonesia. Nah, kita lihat dulu Pak terangkan sedikit. Kita bicara tadi kepercayaan kepercayaan Indonesia sebelum Islam masuk. Ada 3. Pertama apa? Ada animisme. Animisme itu apa itu, Ina? Animisme itu apa? Kepercayaan terhadap roh-roh. Kepercayaan kepada atau terhadap roh-roh. Roh itu hantu enggak ya? Roh. Jadi nenek moyang kita dulu ada percaya pada roh-roh sehingga dia menyembah apalah, enggak tahu juga lah, ada roh di sana. Lanjut. Yang kedua, dinamisme, bukan Dina Rubianti ya. Dinamisme, kepercayaan kepada terhadap benda-benda tertentu. Apa contohnya? Patung, pohon besar. Oh, ada gunung ya? Bisa jadi ya, ada gunung. Kemudian benda-benda keramat, keris atau segala macam. Nah, ini yang lebih kepercayaan masyarakat Nusantara sebelum Islam masuk. Yang ketiga adalah Hindu dan Buddha. Ini agama yang ada di Indonesia sebelum datangnya Islam. Nah, kalau di agama Hindu atau Buddha ya, yang punya kasta itu yang mana? Hindu ya? Hindu apa Buddha? Hindu. Hindu itu punya 4 kasta. Ada Brahmana, itu kasta yang tertinggi. Ada Ksatria, itu kastanya pejabat ya. Waisa itu orang biasa, dan kasta Sudra yang paling rendah. Ini nanti paham kan kenapa Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia? Salah satunya Islam tidak mengenal kasta. Ini kalau orang kastanya Sudra nggak mungkin menikah dengan kasta Brahmana, nggak akan bisa. Sekaya pun apapun orang Sudra nanti ada gap, ada kelompok-kelompok tingkatan. Islam tidak mengenal kasta. Kalau Islam mengenal tingkatan ketakwaan. Indallahi inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak memandang jabatan, harta, kekayaan seorang, tapi tingkat ketakwaannya. Nah, Pak ulangi kembali. Di sini ada 4 teori masuk Islam ke Indonesia. Ada teori Arab dengan tokohnya Buya Hamka. Ada teori Gujarat, tokohnya Snot Hogranye. Ada teori Persia, Hussein Jaya di Ningrat. Yang keempat, teori Cina, tokohnya Sumanto Al-Qurtubi. Jadi tadi dari tayangan slide tadi ada 3 teori. Sebetulnya ada teori Cina. Jadi ada 4 teori masuk Islam ke Indonesia. Sudah ditayang tadi. Teori Gujarat itu dikemukakan oleh GWJ Drewes dan Snot Hogranye, J. Pinapel. Ini tokoh-tokoh Barat ini ya. Di sini dijelaskan masuk Islam di Nusantara itu dibawa oleh para pedagang dari Gujarat. Di kalau teori Gujarat, pedagang yang membawa melalui Selat Malaka, kemudian menjalin kontak dengan pribumi di bagian barat Nusantara, kemudian melahirkan kesultanan. Itu dia Samudra Pasai. Kemudian ada teori Persia dibawa oleh bangsa Persia. Ini didukung oleh Umar Hamir Hussein. Ada Hussein Jaya di Ningrat. Katanya tradisi kebudayaan Islam yang berkembang di Indonesia itu sangat identik dengan budaya Persia. Salah satunya tadi budaya Tabui. Kalau Tabot ada di Bengkulu, Tabui ada di Pariaman. Di samping itu mereka itu bermazhab Syiah ya. Ya, sementara mayoritas pemeluk agama Islam di Nusantara itu bermazhab Sunni, orang Sunni. Jadi agak lemah ini. Di teori Persia lemah. Ini teori Cina. Kata orang Cina menurut Jean Aberli, katanya
orang Arab, orang-orang yang dari Arab itu dengan bangsa Cina terjadi sekitar abad 713. Istilahnya asimilasi, ya. Kemudian teori ini meyakini bahwa Islam itu masuk ke Nusantara bersama dengan migrasi. Ini menurut teori Cina. Nah, kalau Hamka itu teori Arab ke Mekah. Kata Buya Hamka itu beliau mengumumkan bahwa T.W. Arnold yang didukung T.W. Arnold menyatakan bahwa saudagar Arab itu memiliki aktivitas perdagangan yang cukup dominan di wilayah Nusantara. Mereka pun menikah dengan berbumi seperti kata si Hafizah tadi. Setelah menikah lalu membentuk komunitas muslim dan melakukan kegiatan dakwah Islam. Sementara jalur masuknya Islam ke Indonesia itu ada 6. Pertama, jalur pendidikan. Nah, di sini Islam disebarkan melalui jalur pendidikan, yaitu dengan membuat pesantren-pesantren. Jadi ulama-ulama atau syekh yang datang dari Arab itu mereka mendirikan pesantren. Yang kedua, saluran kesenian, jalur kesenian. Siapa? Ada ingat tak salah satu tokoh Sunan Kalijaga yang bernama bukan Wali Songo yang bernama Sunan Kalijaga? Beliau melakukan apa? Wayang. Nah, menyebarkan dakwah melalui wayang. Ceritanya gini. Jadi ketika beliau berdakwah, orang tertentu itu gratis. Syaratnya satu, disuruh orangnya baca syahadat. Itu kata Sunan Kalijaga. Jadi kalau kamu nonton wayang, baca dulu 2 kalimat syahadat. Gitu. Lanjut. Yang ketiga, saluran politik. Nah, ini dia. Ini terjadi di Maluku dan Sulawesi Selatan. Jadi di Maluku itu kalau saluran politik, rajanya itu dulu dimasukkan agama Islam oleh para ulama. Jadi kalau rajanya Islam, otomatis pengikutnya di bawah akan Islam, top down, bukan down top. Jadi dari atas ke bawah. Itu jalur politik. Nah, ada yang keempat, jalur perdagangan seperti teori Gujarat tadi. Jadi pedagang Arab datang ke sini, berinteraksi dengan masyarakat pribumi, kemudian menikah, menyebarkan dakwah. Yang kelima, jalur perkawinan. Kata si Hafizah, ntar kawin ya. Ya nanti 10 tahun lagi, 10 tahun lagi kita tahu ya. Yang penting jangan lupa bapak nanti undang ya. Jadi menikah dengan pribumi, melahirkan anak keturunan, diajarkan agama Islam. Kalau daerah nanti kita belajar itu daerah Patani di Thailand ada juga itu ya. Nanti kita Islam Indonesia dulu. Yang keenam ada jalur tasawuf. Tasawuf ada 6 jalur pendidikan, jalur masuknya Islam ke Indonesia. Oke. Nah, sekarang tugas untuk Anda. Ini Pak bagi 2 kelompok ini, ya, 2 kelompok. Ada kelompok putra dan ada kelompok putri. Di sini ada 6 ya. Dibagi 3. Ada tugas kita adalah tugas Anda semua. Setelah dibagi kelompok nanti Pak bagikan dulu ini. Nah, oke. Kita bagikan materi. Nah. Tugas kita, pegang. Oke. Nah. Silakan dibaca. Apa tugas Ananda? Oke. Kelompok putra dan kelompok putri, yaitu pertama membaca teks yang sesuai dengan topik pembelajaran kita. Setelah itu kemudian diskusikan secara berkelompok pertanyaan berikut. Catat ya. Nih lihat. Apa kelebihan dan kekuatan masing-masing teori masuknya Islam Indonesia? Ada 4 teori tadi. Apa kelebihan dan kekuatan masing-masing teori masuk Islam ke Indonesia? Yang lanjut, tuliskan hasil diskusi kelompok pada lembar kerja berikut ini. Nah, selanjutnya presentasikan hasil diskusi di depan kelas secara bergantian, sementara untuk kelompok lain dapat menanggapinya. Kemudian tulislah informasi subtopik yang berbeda dari kelompok lain pada lembar kerja berikut ini. Berarti kerja kita adalah apa kelebihan dan kekuatan masing-masing teori masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian Pak tambahkan mengapa Islam mudah diterima di Indonesia. Yang selanjutnya, apa kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum Islam masuk? Ya, silakan
yang laki-laki berkumpul bersama laki-laki, langsung saja di sini, perempuan sama perempuan di sana. Ya, silakan. Pak, berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan. Setelah 5 menit silakan diskusikan, presentasikan satu-satu. Ayo kita sini. Boleh kamu? Ya, berikan waktu 10 menit saja. Sudah selesai? Oke. Baik. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan karena diskusi akan dimulai untuk meresume, merekap. Nah, kita undi ya. Perempuan apa laki dulu? Laki-laki apa perempuan dulu? Hah? Siapa dulu? Oke, perempuan. Oke, kita minta siapa jadi jubir? Satu orang presentasi. Gak bisa, silakan. Ya, sampaikan nanti. Yang kelompok ini boleh mengajukan pertanyaan nanti setelah disampaikan apapun yang mau ditanyakan. Pada kelompok B silakan. Hafiza. Di sini. Ya, silakan aja. Dulu ya. Berdirilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra dari kelompok B akan menampilkan hasil rembukan kami. Di nomor 1 kita meminta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teori. Pertama, kami menemukan teori Gujarat. Teori ini termasuk teori kuat karena kami menemukan beberapa bukti yang lumayan kuat. Itu terletak pada adanya makam Sultan Malik Saleh yang terletak di Aceh pada tahun 1257, dan ini bercorak sama dengan Gujarat, sesuai dengan yang teori Gujarat katakan tadi. Tapi teori ini sedikit mudah dipatahkan karena tidak menunjukkan gaya hidup yang sama, gaya hidup seperti yang dikatakan teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa gaya hidup masyarakat Islam di Indonesia memiliki kesamaan. Tapi di teori Gujarat mereka hanya meninggalkan bukti berupa peninggalan, tapi tidak meninggalkan bukti berupa gaya hidup. Dan yang kedua di sini ada teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa Islam masuk dari Persia dan ada bukti berupa gaya hidup yang sama seperti tradisi tabu di Sumatera Barat dan peringatan 10 Muharram. Ini menunjukkan gaya hidup masyarakat Islam Persia sama dengan masyarakat Indonesia. Tapi teori ini lemah karena tidak ada bukti dalam bentuk peninggalan atau monumen seperti makam yang disajikan oleh teori Gujarat tadi. Yang ketiga di sini ada teori Mekah. Teori Mekah memperkuat teorinya melalui peninggalan batu nisan Syekh Rukunuddin yang wafat pada 672. Tapi ini sama dengan teori Gujarat, tidak meninggalkan tanda yang menunjukkan gaya hidup masyarakat Arab. Masyarakat Islamnya sama dengan masyarakat Indonesia. Yang keempat ada teori Cina. Teori Cina memiliki bukti bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui Cina itu tertera dalam buku Islam in China yang dikarang oleh Jean Eberly pada 2004. Dan beberapa bukti juga mengatakan bahwa pendakwah Islam itu sebagian besar dari Cina. Itu kelebihan dan kekurangan beberapa teori. Dan yang kedua, penyebab Islam mudah diterima. Islam mudah diterima di Indonesia itu ada beberapa sebab. Yang pertama, Islam tidak mengenal kasta seperti yang ada di Hindu. Ada kasta Brahmana, Ksatria, Sutra, seperti itu. Tapi kalau di Islam semuanya sama rata dan itu Sutra apa Sudra? Sudra. Ya. Dan selanjutnya Islam syarat masuknya cukup mudah, hanya 2 kalimat syahadat. Dan Islam itu dilakukan secara damai, tidak masuk melalui penjajahan, tidak masuk melalui kekerasan gitu. Terus sifat masyarakat Indonesia juga ramah tamah, dan ini juga mendukung mudahnya masuk Islam ke Indonesia. Dan yang ketiga, kepercayaan masyarakat Nusantara sebelum adanya Islam. Yang pertama ada animisme,
dinamisme dan Hindu dan Buddha. Dinamisme itu percaya terhadap roh-roh nenek moyang, dan yang kedua ada dinamisme percaya terhadap benda-benda keramat seperti keris, pohon besar, atau ya seperti itulah. Yang ketiga Hindu dan Buddha, ya itu. Gitu aja. Itu masyarakat. Oke, aplaus buat kelompok B. Baik, terima kasih. Sebelum kita ada tanya jawab, kita minta dulu presentasi dari kelompok A yang putra. Nanti baru kita buka seri tanya jawab. Silakan siapa yang tampil? Ferry, ya silakan Ferry. Apakah ada perbedaan atau kesamaan? Silakan nanti. Pada Ferry kelompok A, silakan. Di sini aja. Nah, nggak ada. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan kami dari grup B A ya. atau kelompok A akan menyampaikan hasil diskusi kami, yang mana ada yang itu apa kepercayaan Islam sebelum masuk Islam. Percaya di Indonesia ya. Ya, Percaya masyarakat Indonesia. ya kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum Islam, sebelum masuk Islam. Yang pertama itu ada 3 keyakinan yang diyakini Nusantara sebelum masuk Islam. Yang pertama yaitu mengenal agama Hindu, Buddha, dan keyakinan yang lainnya. Yang mana yang agama Hindu sudah ada di Nusantara sejak abad ke-2 Masehi. Kita bisa lihat bagaimana ritual yang dilakukan oleh agama Hindu, Bali, dan Dieng. Yang kedua itu agama Buddha. Agama Buddha sudah ada di Nusantara sejak awal abad 5 Masehi. Mengenal konsep ritual yang dijalankan kurang lebih oleh ajaran Buddha di Nusantara. Dan yang ketiga yaitu keyakinan yang lainnya, yang mana mengacu kepada mengenal animisme dan dinamisme. Animisme itu mengenal menyembah roh-roh nenek moyang, atau kepercayaan mereka masing-masing itu kepada nenek moyang, keyakinan nenek moyang. Dan yang kedua yaitu dinamisme, yaitu yang mana kepercayaan Nusantara yaitu menyembah patung, batu, pohon-pohon, dan yang lain-lainnya. Dan juga mengapa Islam mudah diterima di Indonesia, yaitu karena Islam tidak mengenal kasta. Islam hanya mengenal apa yang diyakininya. Jadi mana yang kita terapkan yang ketiga tadi, animisme dan dinamisme, menyembah roh-roh nenek moyang dan menyembah patung dan keris yang bisa dipercaya oleh mereka. Mungkin hanya itu hasil kami. Sekian, terima kasih. Baik, aplaus buat kelompok A. Rupanya ada persamaan ya. Hari ini kita buka termen kedua. Pertama tadi presentasi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Maka untuk pertama ini kita buka kesempatan kepada kelompok A putra untuk menanyakan sesuatu yang perlu diketahui lebih atau didalami kepada kelompok B. Silakan, ada pertanyaan kepada kelompok A, silakan, dan B siap-siap untuk menjawabnya. Silakan kelompok A. Atau pas? Gimana? Atau sudah paham semuanya? Sudah? Pas? Baik. Ada pertanyaan, silakan. Jadi Sedikit pertanyaan kepada kelompok yang B. Kenapa Islam di Nusantara mengacu kepada peninggalan animisme dan zaman dinamisme? ya, kenapa Islam Di Nusantara lebih mengacu kepada menyembah roh-roh nenek moyang dan kok Islam menyembah nenek moyang? Kenapa sih tanya itu? Ya?
Ya, kenapa masyarakat Indonesia lebih mengacu kepada animisme dan dinamisme? Mungkin konkret seperti ini. Kenapa kepercayaan sebelum Islam masuk Indonesia itu animisme dan dinamisme? Apa latar belakangnya? Mungkin seperti itu ya. Ya, silakan. Ini pertanyaan di luar konteks, tapi boleh lah, nggak apa-apa. Kok percayaan Indonesia itu Hindu dan Buddha gitu kan? Atau animisme, dinamisme sebelum Islam itu masuk? Apa latar belakangnya? Silakan kelompok B untuk menanggapi. Boleh? Nah, lagi Pak. Ya. Kalau menurut saya pribadi sih, kenapa animisme dan dinamisme seperti yang kita tahu Hindu Buddha itu lebih duluan masuknya ke Indonesia. Nah, Hindu Buddha itu kan mau penyembahannya, proses ritualnya pasti pakai ada patung-patungan gitu kan. Nah, patung-patungan itu tuh memiliki persamaan dengan dinamisme, kayak ada benda-benda gitu. Nah, sebelum Hindu Buddha tentu kita belajar seperti purbakala kayak gitu. Jadi sebelum Hindu Buddha mereka memang animisme dan dinamisme gitu. Ya. Kayak gitu bisa kira. Kira dari mana asalnya? Dari mana datangnya? Hindu, Buddha itu apakah memang latar belakangnya langsung dari Indonesia atau memang dibawa dari luar? Kira dibawa dari mana? Nah, jadi cerita seperti ini. Pak tanggapi ya. Masuknya Hindu Buddha itu dimulai pada awal Masehi melalui jalur perdagangan pula rupanya. Ya, perdagangan. Kemudian dari kedua belah pihak terjadilah akulturasi kebudayaan. Akulturasi tahu? Tahu? Apa itu? Hafizah, akulturasi dengan asimilasi apa bedanya? Asimilasi nggak tahu? Asimilasi pertukaran. Akulturasi percampuran antara dua budaya, kemudian memunculkan pembaruan yang besar. Jadi maksudnya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia kemudian memunculkan pembaruan yang besar. Jadi memang sebelum Islam masuk, Indonesia punya kepercayaan Hindu dan Buddha, animisme dan dinamisme. Barangkali benar juga, animisme dan dinamisme ini mungkin dari masyarakat setempat, karena memang kita akui Indonesia itu punya ragam kebudayaan yang banyak, ratusan budaya, ratusan suku, ratusan dan beribu pulau, sehingga berbeda-beda corak kepercayaan keyakinan masing-masing. Masuklah Hindu Buddha dari luar, dipengaruhi. Nah, pada zaman Khalifah, kita bicara di luar konteks ya. Sebetulnya keempat teori tadi, Bapak ada meyakini satu teori bahwa dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tapi tidak akan mengutus kecuali untuk semesta alam. Nah, kedatangan Indonesia, Islam ke Indonesia itu, nih menurut pendapat Bapak ya, bukan melalui, tapi diutus. Memang diantarkan Islam itu di sini, bukan melalui perdagangan. Kalau melalui perdagangan berarti sambilan, ya kan? Yang benar itu adalah berdakwah sambil berdagang, bukan berdagang sambil berdakwah. Jadi ada pendapat yang lain mengatakan bahwa Ali itu pernah ke Indonesia, atau zaman Utsman bin Affan, ya, entah bukan Abu Bakar ya, Umar bin Khattab, memang sejak zaman Khalifah Rashidin ada dia mengutus para sahabat itu untuk datang ke Pulau Jawa dan Sumatera. Jadi kita cari nanti, kita gali nanti. Jadi memang Islam itu masuk ke Indonesia, ada mengatakan pada tahun ke-7 Masehi, pada abad ke-7 Masehi. Berarti kalau memang seperti itu membatalkan keempat teori ini, ya kan? Kita nggak tahu, teori ini kan dikemukakan oleh orang Barat. Snow of Granny itu kan bukan Muslim ya, bukan Muslim kan? Nah, nggak tahu juga kita nantinya. Jadi yang jelas, Bapak meyakini Islam itu memang datang ke Indonesia, diutus, memang disebarkan, bukan melalui, tapi memang diutus untuk menyebarkan dakwah. Ya, kemudian, itu bagus sekali presentasi dari Hafizah tadi. Kalau kita melihat kelemahan dan kekuatan masing-masing teori. Mungkin ada pertanyaan yang perempuan, silakan. Pada laki-laki ada? Atau udah paham? Banyak kali ikan. 5 menit. Balik lagi Pak. Lah, wes.
Pas. Oke, kita mulai. Baik, terima kasih masing-masing kelompok. Bagus sekali penampilannya, presentasinya, sehingga lebih paham lagi kita bagaimana Islam itu berkembang di Indonesia, bagaimana kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum Islam itu datang. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini bahwa berdasarkan materi tadi ya, Islam itu datang ke Indonesia melalui 4 teori ya. Ada teori Gujarat dari India, melalui perdagangan India, ada teori Persia, ada teori Arab yang diprakarasai oleh Buya Hamka. Yang kedua, kita lihat bahwa memang kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum Islam itu datang ada animisme, percaya pada roh, dinamisme, percaya kepada benda, dan Hindu Buddha. Kemudian kenapa Islam itu mudah diterima oleh masyarakat Indonesia? Pertama, Islam tidak mengenal kasta, tidak ada tingkatan perbedaan. Yang kedua, disebarkan ya, diajarkan melalui cara damai, tanpa ada paksaan, tanpa ada kekerasan. Kemudian Islam itu bersifat terbuka ya bagi seluruhnya karena pendakwahnya terbuka. Kemudian upacara atau ibadah dalam Islam itu lakukan dengan cara mudah, sederhana, tidak butuh biaya-biaya yang lain. Kita sholat tidak ada butuh biaya kan, mudah. Kemudian penyebarannya disesuaikan dengan cara mudah dan sederhana, disesuaikan dengan budaya setempat. Kemudian cara penyebaran Islam itu cukup mudah, itu dengan masuk Islam itu mudah sekali. Modalnya cuma 2 kalimat syahadat. Kemudian didukung juga dengan kemunduran kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Jadi sebagai kerajaan Hindu besar di Indonesia, runtuhnya Sriwijaya Majapahit itu mudah sekali diterima oleh masyarakat Indonesia. Kemudian Islam itulah demokratis. Islam itu cinta damai, ya, tidak mengenal tingkatan, kasta, segala macamnya. Barangkali mungkin itu saja dari Bapak. Terima kasih penampilan kelompok A dan penampilan kelompok B. Ya, plus buat kita bersama dulu. Baik, silakan susun kembali ke tempat duduknya. Kalau waktu 1 detik. Baik, tugas Ananda untuk di rumah, ya, tugas untuk di rumah. Silakan seperti yang Pak sampaikan tadi bahwa ada beberapa tugas. Silakan nanti buat resume pembelajaran kita hari ini, dan insya Allah untuk minggu depan kita akan masuk pada materi baru, yaitunya kerajaan Islam di Indonesia. Maka marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.